kepada non-muslim? Ya, apa itu hadisnya coba? Baik, teman-teman sekalian jangan bosan-bosan karena saya mengatakan ini kepada muslim karena tiap hari kita kedatangan pasien baru terus ya. Baik, banyak umat muslim tidak mengerti ajaran agama Islamnya teman-teman. Jadi sabar kalau saya mengulang-ulang ini. Ya, perhatikan. Ini Rumah Syok. Ini website muslim, rumahsyok.com. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Dengerin Bang, lihat ini Bang. Kelihatan nggak? Oke, siap. Haram Kelihatan, mengucapkan salam orang-orang kafir. Nih, perhatikan. Hadisnya berbunyi begini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Kok Anda masih nekat mengucapkan salam kepada non-muslim? Sungguh Anda nekat yang nyata. Makanya saya bilang Bang, ya, jangan Anda mengucapkan salam kepada non-muslim. Bahkan ya, kalau ajaran agama Islam itu diterapkan, itu tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, itu nggak ada Bang. Bang, Anda tahu nggak kenapa ada gerakan-gerakan separatis Islam? Pernah dengar Bang? Gerakan-gerakan Islam yang ingin menggulingkan. Silakan Bang, sahabat Hadis ngomong dulu ya. Silakan sahabat Hadis ngomong dulu. Sebelum Anda tanggapi, saya ini dulu. Gitu, Oke, silakan ngomong, silakan ngomong. Ya, nanti saya tanggapin, oke? Oke, Bang, pernah dengar gerakan-gerakan separatis Islam? Terus? Pernah dengar nggak? Terus? DITII, ya kan? Negara Islam Indonesia NII, Hizbut Tahrir. Pernah dengar gerakan-gerakan Islam itu yang ingin menggulingkan dasar negara kita Pancasila dan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika? Pernah dengar? Karena ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau seandainya tidak bertentangan, gak mungkin mereka mau mengganti dasar negara ini. Makanya saya bilang Bang, ayat yang saya baru tunjukkan kepada Anda tadi, itu adalah bukti bahwa ajaran hadis itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan tanggapi. Nah ya, jadi begini sahabat Hadis ya. Hukum pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran tuh. Setelah itu ada namanya sunnah gitu. Oke. Salah satu dari sunnah itu namanya hadis gitu. Ya. Terus hadis ini apabila dia bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sendirinya hadis itu batal tuh. Karena begini sahabat hadis ya, banyak hadis-hadis itu yang dikarang bebas gitu loh. Ya. Berarti hadis itu tadi palsu. Makanya begini sahabat ya. Makanya sekarang ini di negara Arab itu sudah 90% membatalkan hadis tuh. Gitu. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sendirinya hadis itu batal. Kalau misalnya sahabat hadis ya belajar tentang Islam ya, hadis yang disebutkan tadi itu harusnya mengikut kepada Al-Quran atau dia menerangkan tentang ayat dalam Al-Quran. Adakah begitu? Kalau tidak, maka hadis itu kemungkinan palsu gitu. Oke. Sudah? Sudah? Sudah. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu, kemudian mengatakan di negara-negara Arab pun sudah tidak pakai lagi isi hadis itu karena isinya adalah kebohongan karang-karangan, betul? Baik.
Sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran. Karena Anda tidak percaya hadis, sekarang ke Al-Quran. Memang teman-teman, hadis dipercaya isinya bertentangan dengan Quran. Quran dipercaya isinya bertentangan dengan Pancasila. Baik. Apakah isi Al-Quran bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Kita lihat. Kita lihat. Saya akan putarkan ayatnya. Ya, saya akan putarkan. Kalau saya ngomong selalu pakai data, saudara-saudara, pakai ayat. Oke. Bang, ini Quran surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang memutuskan perkara barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang tapir. Betul? Oke. Jadi kalau Anda memutuskan perkara tidak dengan hukumnya Allah, Anda dikatakan tapir. Betul? Oke, saya tunjukkan ayat yang lain. Saya tunjukkan, ya, perhatikan. Ayat Al-Quran tentang bagaimana hukum mencuri. Saya tunjukkan ayat Qurannya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekarang saya tanya, kalau muslim korupsi, muslim maling, yang dilakukan dipotong tangannya atau tidak? Bukan hukum Al-Quran. Oke, tadi barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, orang-orang apa namanya? Hukum Tapir. Gimana Anda ini? Tadi kan kita sudah baca ayatnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah, maka mereka adalah tapir. Sekarang, apakah hukum ini dilaksanakan? Hanya itu, sahabat gua hadis ya. Apakah hukum? Makanya saya bilang, Bang, saya berani mengatakan bahwa seluruh umat muslim di negara kita ini karena tidak menjalankan hukum Allah, mereka ini dihukumi tapir. Makanya orang-orang muslim yang mengerti Al-Quran ingin menggulingkan, ingin mengganti negara kita ini dengan negara Islam. Biar hukum syariat itu ditegakkan. Karena apa? Karena negara kita tidak melaksanakan hukum Allah. Makanya penegak-penegak hukum kita dikatakan togut oleh mereka. Bang, belajar agama Islam, Bang. Sudah saya bilang, Bang, mereka-mereka itu yang suka ngebom-ngebomin kantor polisi itu terinspirasi dari buku yang tadi kita baca. Sungguh kamu nekat yang nyata. Sahabat hadis sendiri berkata seperti itu. Kenapa menetapkan seperti itu ya? Kenapa gitu? Jadi begini sahabat hadis ya. Indonesia itu negara yang berdasarkan apa? Bukan berdasarkan Islam loh ya. Oke, berarti Indonesia tidak Kalau melaksanakan hukum Islam, betul? Betul. Oke, orang-orang sebentar. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Misalnya ya, kalau misalnya Bang, jangan ngeles. Sebentar ya, ini terakhir nih. Kalau Anda ngeles lagi kita sudah. Dengarkan, Bang. Orang Islam yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah disebut kafir, betul? Oke. Apakah orang-orang Islam di negara kita tercinta ini memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah? Dengan hukum negara, bukan dengan hukum Islam. Berarti kafir nggak? Berarti kafir nggak? Berarti kafir nggak?
berarti kafir tidak gitu kan, mengikut negara Indonesia kan, mengikut negara Islam gitu. Oke lah, belajar dulu bang. Ya, berlandaskan negara Indonesia. Belajar dulu sana, belajar dulu agama. Belum cukup ilmumu, belum cukup. Ya. Ayo, silakan. Kalian ini kalau punya argumen bantahan baru bisa naik ke sini. Kalau cuma nekat doang, kasihan sama muslim yang ya. Aduh. Saya ini kalau ngomong teman-teman, tidak pernah saya ini ngarang-ngarang bebas ya. Saya ngomong itu berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Kita kasih naik Faisal. Faisal Silain. Ya, saudara Faisal, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Faisal Silain. Ini abang ini mualaf atau lahir muslim, bang? Saya muslim. Muslim, lahir muslim ya. Marga Silain. Ya. Oke. Baik. Silakan bang. Tadi abang sudah nyimak dari awal tadi atau barusan datang? Barusan datang. Barusan datang. Berarti Anda tidak menyimak dari tadi yang barusan saya utarakan ini? Belum semua. Belum semua. Yang saya katakan bahwa umat muslim yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah adalah kafir, sudah tahu? Sudah. Oke, jadi betul nggak itu bang? Bahwa umat muslim di negara kita tercinta ini adalah orang-orang kafir karena tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kan musyawarah, kan ada ayat Al-Quran itu, wahyu kan tak ada lagi, mengadakan musyawarah. Karena oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, permusyawaratan perwakilan itu hukum Belanda, hukum impor dari Eropa atau hukum Allah? Di Islam itu kan ada fikih, bang. Fikih ini menengok keadaan, dia bisa berubah. Baik. Memang ngomong sama mereka ini. Baik ya. Saya tampilkan bang ayatnya. Saya tampilkan. Memang sulit kalau ngomong sama mereka ini ya. Baik. Bang, menurut Al-Maidah ayat 38, saya tampilkan dulu. Tunggu bang, kembali ke judul lah bang. Judul abang itu. Iya, Yang abang iya. bilang, siapa yang di akhir ayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk Sebentar surga. bang, ini loh. Ini kita bahasin dulu sebentar. Bentar bang, sabar. Ini bang ya. Kutunjukkan sama Anda ini. Perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 38, hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri. Perhatikan. Ya. Saya bacakan ayatnya bang ya. Surat Al-Maidah ayat 38. Perhatikan. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Pertanyaan saya, ini hukum Allah ini pajangan atau harus dilaksanakan? Dilaksanakan. Kalau Dilaksanakan. Oke. Nah. Pertanyaan saya, apakah umat muslim melaksanakan hukum ini? Tapi kita kan di negara Bentar Indonesia. bang, saya tanya dulu. Apakah umat muslim melaksanakan hukum ini? Kalau memang muslimnya apanya, sistemnya, kan Enggak, kita kan di negara kita tercinta bang. Apakah muslim ini melakukan ini, hukum ini? kita kan pengikut pemerintah. Atiullah wa Buset dah, ditanya apa, dijawab apa. Bang, yang kutanyakan bang Silain, apakah umat muslim melakukan hukum ini? tidak, karena kita bukan Tidak, ini. oke, tidak. Nah, menurut Al-Quran, nih, saya bacakan lagi ayatnya. Barang siapa
yang tidak memutuskan perkara nih. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah tapir. Jadi menurut Al-Quran, kalian berada dalam kekafiran nggak? Berat, saudara-saudara. Gimana? Memahami Al-Quran itu memiliki 15 bidang ilmu, Bang. Waduh, keluarlah curus ilmu 15 cabang kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan Wiro Sableng 1212. Berat, saudara-saudara. Akhir ayatnya kan. Jurus terakhir, teman-teman. Kalau teman-teman muslim sudah tidak bisa menjawab, maka jurus terakhirnya untuk memahami Al-Quran harus memiliki ilmu 15 ilmu kanuragan, 20 ilmu kadikjayaan. Berat nih, berat, sulit. Bang, saya cuma pesan begini, Bang. Tahu nggak, Bang, kenapa dari dulu sampai detik ini banyak kelompok-kelompok Islam yang dia mendalami agama Islam, yang jidatnya ada tanda bekas sujud, ada badat, apa namanya, bekas ini, kapalannya itu. Tahu nggak kenapa mereka memperjuangkan ingin mendirikan negara syariat Islam? Karena mereka ingin melaksanakan syariat Islam itu. Biar abang tahu. Karena mereka tahu bahwasanya sistem hukum kita ini tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Makanya waktu saya bilang agama Anda itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, jangan marah karena memang benar. Gimana? Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekarang saya tanya, Bang. Sekarang saya tanya, di Quran mana ada huruf Tuhan? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Coba, di Quran mana ada huruf Tuhan? Quran itu kan bahasa Arab. Oke. Berarti di dalam Al-Quran kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Sekarang kita buktikan apakah Robnya umat Muslim Esa. 2. Saya tunjukkan kepada kalian. Nekat yang nyata. Kita buka surat Yusuf ya, Bang, ya. Surat Yusuf. Bentar. Saya tunjukkan kepada Anda kalau Rob kalian itu tidak Esa tapi 2. Yusuf ayat 23. Ingat, Bang, ya, omongan Anda tadi. Kata Rob di dalam Al-Quran, kata Tuhan di dalam Al-Quran adalah kata Rob, ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya balikkan kamera saya dulu sedikit sebentar. Nih, kita tunjukkan ya, apakah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Esa atau 2. Nih, ini surat Yusuf ayat yang ke-23 ya. Kita ke-23 nih. 23. Oh, ini 24. Nih. Yusuf berkata, nih, innahu rabbi. Kelihatan, Bang? Jangan dibisukan, Bang. Kelihatan kata-kata innahu rabbi? Ya. Oke, kata rabbi ini ditujukan Yusuf kepada siapa? Kepada Allah Tuhan kan? Bukan. Kata rabbi ini ditujukan Yusuf kepada suaminya Zulaika, suaminya perempuan yang sedang menggoda Yusuf. Nih, saya tunjukkan tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, nih, saya tunjukkan Ibnu Katsir. Waduh, mereka tidak tahu isi Qur'annya sendiri. Nih,
Ini tafsir Ibnu Katsir Bang ya. Kelihatan? Kelihatan? Nih. Allah menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di dalam rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka pada suatu hari istri Aziz merayu Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf, sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf, lalu menutup semua pintu rumah yang Yusuf ada di dalamnya, kemudian mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan, apa kata Yusuf? Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu Rabbi. Nah, mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah sungguh suamimu adalah tuanku, Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik. Pertanyaan saya, kata-kata innahu Rabbi ini, sesungguhnya Robku ditujukan kepada suaminya perempuan yang menggoda dia itu, betul? Tuhan sama Tuhan beda lah Bang kan. Iya, kan tadi sudah saya bilang Bang. Adakah kata Tuhan, adakah kata Tuhan di dalam Quran? Maksudnya bahasa Arab itu Bang. Nahu. Ya, makanya Bang, kembali aja ke bahasa Arabnya. Jadi nggak usah bahas bahasa Indonesianya. Kita ke bahasa aslinya saja. Benarkah Yusuf menyebut suaminya perempuan itu sebagai dengan kata-kata Robbi? Udah ditelepon Zuma dia. Coba Bang, benarkah Yusuf menyebut suaminya perempuan itu dengan kata-kata Robbi? Ya tujuannya kan Tuhan bukan Tuhan. Bang, saya nggak tanya tujuannya, benar atau tidak? Iya, benar itu menurut teksnya itu. Benar. Sekarang saya tanya, Allah Robnya Yusuf nggak? Allah Robnya Yusuf nggak? Hah, Abang? Apakah Allah itu Robnya Yusuf? Ya, Tuhannya Yusuf. Apakah suaminya perempuan ini juga Robnya Yusuf? Tuannya Rasul apa? Yusuf Tuhan, bukan Tuhan. Kan? Ya, Robnya, bahasa aslinya Robnya, betul? Ya tujuannya Tuhan sama Tuhan kan beda. Iya, aduh kok keterjemahan Rasanya lagi sih? Kenapa ke keterjemahan lagi? Jangan kata Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nggak ada itu di dalam Quran bahasa Arab. Yang ada kata Rob, setuju? Ya, Oke, setuju. benarkah Allah adalah Robnya Yusuf? Benar. Benarkah suaminya perempuan ini adalah Robnya Yusuf juga? Tidak. Tidak benar. Padahal di sini sudah dikatakan Robbi dirujuk kepada suaminya si perempuan itu. Maka saya bilang Robnya umat muslim ada dua. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nekat teman-teman. Jadi teman-teman ya, saya cuma mau bilang begini. Kalau kalian sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, kalian itu tidak akan berani membuka mulut membantah saya. Lihat nih, kalau orang-orang kopiahan, ya kan, kopiahan jenggotan biasanya makin Bang, saya udah pengalaman Bang. Setiap saya ketemu dengan muslim yang kopiahan, yang jenggotan kayak Anda ini, pasti makin gak ngerti agama Islam. Oke lah, dibawa dulu lah. Aduh, abang ini. Udah ditelepon-telepon dia, teman-teman. Jangan kau ada pada api itu. Habis nanti kita. Berat ya.